Go. Salam sahabat Nusantara. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Sahabat Nusantara, kita sekarang membahas terkait seringnya kejadian kecelakaan di jalan raya. Jadi ketika ada suatu kecelakaan di jalan raya, saya contohkan umpamanya yang banyak masyarakat tidak paham, tidak tahu. Ketika di jalan raya tersebut jalannya dalam keadaan rusak, banyak berlobang, ya, jalannya banyak berlobang. Kemudian para pengendara, apakah sepeda motor atau mobil, kendaraannya masuk ke dalam lubang kemudian rusak. Bagaimana pertanggungjawabannya? Adakah pihak yang kita tuntut secara hukum? Nah, tentu saya mengatakan ada pihak yang bisa kita tuntut secara hukum. Nah, yaitu siapa dia? Yaitu pemerintah dalam hal ini, yakni PUPR, ya. Kalau di provinsi atau di kabupaten itu dinas PUPR terkait. Ya. Kenapa? Karena terkait jalan itu menjadi kewenangan daripada dinas PUPR atau PU, ya, dinas PU untuk melakukan perbaikan. Nah, kita bisa meminta ganti rugi, bisa dengan cara melakukan upaya hukum ke pengadilan, karena terkait jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang jalan, ya, dan angkutan dan jalan. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatur tentang jalan dan angkutan barang. Jadi ketika para pengendara di jalan raya kendaraannya masuk ke dalam lubang, kemudian jatuh dan kendaraannya rusak, itu bisa diminta ganti rugi kepada pemerintah melalui peradilan. Kemudian bagaimana kalau masuk ke lubang, jatuh, kemudian pengendaranya kalau yang sepeda motor meninggal? Nah, tentu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah mengatur terkait hal tersebut. Misalnya kecelakaan ringan berapa, ya, berat sampai mengakibatkan meninggal dunia. Ada juga ancaman pidananya di situ, ya, ada ancaman pidananya. Jadi bagi masyarakat yang selama ini tidak tahu, nah sekarang paham bahwa ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya, ya, jalan umum, dan kebetulan jalan itu rusak dan pengendara ini jatuh akibat dari rusak jalan ini, jadi masyarakat bisa melakukan upaya hukum meminta ganti rugi kepada pemerintah setempat. Nah, di dalam kecelakaan lalu lintas ini perlu juga masyarakat paham. Jadi selama ini banyak yang terjadi, misalnya begini, ketika ada sebuah kendaraan bermotor roda 4, yakni mobil, dengan kendaraan bermotor roda 2, yakni motor, terjadi kecelakaan. Nah, sering di masyarakat itu pihak yang membawa sepeda motor menyalahkan mobil karena mobil lebih besar. Bukan, tidak seperti itu. Jadi ketika kecelakaan di jalan, itu yang dilihat adalah siapa, apa penyebab kecelakaan itu. Jadi apa penyebab kecelakaan itu, bukan dilihat dari kendaraan besar kecilnya, ya. Jadi bukan dilihat dari, oh itu kendaraannya lebih besar mobil, ini motor, yang besar salah, ini bukan. Jadi yang dilihat adalah penyebab dari kecelakaan itu. Kalau motor penyebabnya, ya motor yang bersalah. Kalau mobil, ya mobil yang bersalah. Nah, jadi seperti itu. Bukan dilihat dari besar kecilnya kendaraan. Nah, sama juga ketika saya katakan tadi, pengendara
kendaraan bermotor di jalan raya jatuh akibat lubang, jadi penyebabnya adalah lubang di jalan raya. Nah, siapa yang kita tunggu? Pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa memperbaiki jalan itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah, yakni PUPR. Ya, itu tugas dan tanggung jawab mereka. Jadi, ketika tugas dan tanggung jawab mereka tidak dilaksanakan dan menyebabkan orang lain kecelakaan, maka dinas tersebut harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, jadi itu sahabat Nusantara ya. Jadi untuk melihat siapa yang benar dan salah ketika dua kendaraan tadi terjadi kecelakaan, yaitu roda 4 dan roda 2, bukan dilihat dari besar kecilnya kendaraan, tapi siapa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi penyebab tadi, apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Itu jadi dilihat dari situ. Ya. Kalau yang menjadi penyebabnya adalah kendaraan roda 2, maka kendaraan roda 2 lah yang bersalah. Nah, contoh lagi saya ilustrasikan begini. Ketika jalan raya yang dua arah, satu jalan dua arah. Nah, di tengah-tengah jalan itu ada marka jalan. Nah, sering sekali ketika pengendara mobil, ya, dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu juga ada mobil. Nah, sering sekali pengendara motor itu melakukan ingin mendahului pengendara mobil. Kemudian pengendara motor ini dia berjalan melewati marka tengah jalan. Ya, marka jalan itu ada yang panjang lurus, tidak ada yang putus-putus. Nah, kalau pengendara roda 2 ini melewati marka jalan, kemudian kecelakaan dengan mobil yang berlawanan arah, ya, tentu ketika polisi lalu lintas, polisi lalu lintas dalam hal ini melakukan olah TKP, dia akan melihat siapa ini, apa penyebabnya. Nah, ketika kendaraan roda 2 ini melewati marka tengah jalan, kemudian menghantam sebuah mobil, terjadilah kecelakaan, maka yang salah adalah kendaraan roda 2. Kenapa salahnya? Karena dia sudah mengambil jalan orang lain dengan melewati marka tengah jalan. Itu sahabat Nusantara. Jadi, bagi sahabat Nusantara, hati-hatilah berkendaraan, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Nah, kembali ke topik tadi, jadi saya tekankan, saya ingatkan kembali bahwa ketika sahabat Nusantara di jalan raya jatuh diakibatkan oleh lubang berjalan, bisa dilakukan upaya hukum terkait dinas tersebut. Demikian penjelasan saya tentang kecelakaan di jalan raya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sahabat Nusantara.